Oke, nah di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari klausa group by, atau di sini adalah kita melakukan pengelompokan. Nah, sesuai dengan yang sudah dijelaskan di lecture note, nah, saya akan mengambil contoh yang sama seperti yang ada di lecture note, di mana data ini akan menggunakan struct product, dan di dalam struct product itu terdapat 5 variabel, yakni kode, nama, jenis, stok, dan harga satuan. Ya. Nah, kemudian ada variabel barang bertipe list dari produk, di mana di dalamnya sudah saya sediakan 12 data barang. Ya, mulai dari kode barangnya apa, namanya apa, jenis barangnya, stoknya, dan harga satuannya. Oke. Nah, dari 12 data ini, jika Anda lihat di lecture note, data tersebut jika disajikan dalam bentuk tabel, maka inilah tabelnya. Ya. Nah, jadi mulai dari data pertama sampai dengan data terakhir. Nah, sekarang pengelompokan, ya, jika kita lihat dari tabel ini, saya akan mengelompokkan datanya berdasarkan jenis. Ya. Nah, yang saya inginkan akan dikelompokkan berdasarkan jenis, maka nanti akan dikategorikan seperti ini. Jadi untuk jenis pakaian, dia ada 3 record, jenis ATK, ini ada 4 record, dan jenis sembako, itu ada 5 record. Nah, dikelompokkan menjadi berdasarkan jenis. Ya. Nah, jadi field yang dikelompokkan adalah field jenis. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari yang paling simpel dulu. Saya hanya ingin menyajikan masing-masing jenis ini ada berapa barang. Nah, kalau pakaian, ada 3 barang, yakni kemeja, jaket, dan jeans. Untuk APK, ada 4 barang, yakni 4 record. Dan sembako, ada 5 barang, 5 produk. Ya? Nah, saya ingin menyajikan angka 3, 4, dan 5. Nah, maka di sini, saya tuliskan var hasil sama dengan, saya baca dulu setiap nilai dari barang. Setelah itu, saya kelompokkan I, ya, Nah, di sini saya kelompokkan penulisannya ya. Kalau kita lihat di sini, grup X. Tapi di sini adalah grup I. Ini ada salah, bukan from ya. Nah, grup I by berdasarkan I dot jenis into. Nah, into apa? Ini adalah alias dari pengelompokan. Terserah kita mau tuliskan apa. Dia bersifat seperti variabel. Mau kita tuliskan seperti time misalnya, ya boleh. Atau mungkin kategori boleh. Atau mungkin mau jenis dengan J-nya huruf kecil, silakan. Ya. Nah, di sini saya gunakan temporary. Ya. Nah, ini adalah alias pengelompokan. Jadi nanti yang disimpan di dalam itu adalah hasil pengelompokannya. Ya. Nah, kemudian select new. Saya akan kembalikan dalam bentuk field yang baru. Nah, apa mau saya kembalikan? Saya kembalikan lagi nama jenis. Ya. Di mana di sini saya tuliskan dot i. Nah, apa maksud dari dot i ini? Kita kembali lagi ke ini. Saya kelompokkan semua data ini berdasarkan jenis. Dari 12 record, ya, dari 12 baris ini, jenisnya hanya ada 3, yakni sembako, ATK, dan pakaian. Ya, dikelompokkan berdasarkan jenis. Ke dalam temporary. Maka dot key ini akan bernilai sama seperti jenis. Key ini akan memiliki 3 nilai, yakni sembako, ATK, dan pakaian. Ya, jadi key tersebut akan bernilai nama field yang dikelompokkan. Kunci dari field hasil pengelompokan. Ya, kini akan memiliki 3 nilai. Nah, kemudian yang kedua, jumlah.
jumlah produknya. Saya tuliskan temp dot count. Ya. Nah, setelah itu titik koma. Betul. Oke, ada kurungnya. Ya. Nah, setelah itu baru kita sajikan. Nah, dot count ini artinya untuk setiap jenis ada berapa record. Ya, count jumlah. Ada jumlah datanya. Ada berapa jumlah data untuk setiap jenis. Jadi jenisnya adalah dibaca dari dot key. Key ini akan merujuk ke jenis ini. For each var key in hasil. Nah, kita cetak console.writeLine kurawal 0 sama dengan kurawal 1. Kurawal 0 ini adalah i dot jenis, kemudian 1 adalah i dot jumlah. Kita lihat. Nah, sembako ada 5 data, 5 record, pakaian ada 3 record, dan ATK ada 4 record. Ya, jadi sesuai kan dengan yang di sini. Ya. Nah, lanjut lagi. Kalau dari ini, selain menampilkan jumlah barang, saya akan menampilkan lagi total stok. Artinya untuk pakaian yang ada 3 barang ini, ya, stoknya kan ada bernilai 5, 6, dan 4. Ini dijumlahkan, disamkan. 5 tambah 6 tambah 4. Ya, oke. Kita kembali lagi kemari. Lanjut. Misalnya stok sama dengan m.sum. Nah, untuk sum ini harus kita tuliskan kriterianya. Oh, jangan i lagi, karena i ada di atas sini. Saya gunakan j. J di mana? J dot stock. Ya, saya akan jumlahkan nilai stok. Oke, yang saya jumlahkan adalah nilai stok untuk masing-masing jenis. Berdasarkan jenis. Jadi masing-masing jenis akan disamkan, summary-kan untuk masing-masing stok. Nah, setelah itu, oke. Saya munculkan lagi. Kita berikan backslash awal 2. Kita tambahkan lagi i dot stock. Nah, kita lihat. Nah, untuk pakaian didapatkan 15 hasil penjumlahannya stok khusus untuk pakaian. Nah, kita lihat apakah cocok enggak. 5 tambah 6 tambah 4 15. Kemudian 75 tambah 20 tambah 80 tambah 60. Untuk ATK dapat 235 dan seterusnya. Ya. Nah, lagi untuk masing-masing jenis akan dihitung lagi totalnya. Ya, total modal ini. Nah, dengan rumusnya di sini adalah stok kali harga satuan ditambah 6 tambah ini kali ini ditambah lagi 4 dikali ini. Ya. Jadi penjumlahan dari hasil perkalian stok dan harga satuan. Oke. Lanjut lagi. Koma. Misalnya di sini modal. Saya persingkat aja. Untuk masing-masing jenis, berarti sum J di mana J dot stock dikali J dot harga satuan. Ya. Nah, jadi stok dikali harga satuan untuk masing-masing record, kemudian dijumlahkan. Jadi kali dulu, baru disum. Oke, kita tambah lagi slash kurawal 3. I dot modal. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi bisa Anda coba eksperimen kali manual apakah hasilnya sama enggak. Ya.
dengan yang ini. 5 kali 60.000 ditambah 6 dikali 250 ditambah 4 dikali 175.000. Maka pakaian harusnya mendapatkan 2,5 juta. Ya. Nah, itu adalah contoh sederhana dari pengelompokan. Ya, grup. Pengelompokan. Oke. Nah, jadi sampai di sini sudah Anda lihat mengenai grup. Baik. Ya. Nah, kemudian lagi dengan data yang sama ini, saya akan menemukan penggunaan dari metode tick dan skip. Ya. Penggunaan dari tick dan skip itu sama seperti perintah top dari SQL. Jadi kalau tick untuk mengambil sekian data teratas, sedangkan skip untuk mengambil semua data selain data teratas, kebalikan dari tick. Ya. Nah, misalnya, ini saya tutup, saya gunakan dari yang berbeda. Oke, var, langsung aja dulu, for each dulu. For each, misalnya di sini tadi produk ya, i in barang. Ya. Kemudian saya cetak console.writeLine. Ya, ada 5 produk ya. 0, kurawal 0. Kemudian kurawal 1. Kemudian kurawal 2, 3, 4. Nah, i.d, kemudian i.nama, i.jenis, i.stock, dan terakhir i.harga satuan. Saya akan menggunakan tick dan skip langsung masuk ke sini. Jadi barang.tick ya. Nah, oke, tunggu dulu. Di sini saya order dulu. Barang.order descending. Saya akan mengurutkan data berdasarkan secara descending ya. Akan diurutkan J di mana J dot harga satuan. Harga satuan terbesar. Nah, kita lihat dulu tanpa ada tick dan skip. Kita lihat. Nah, perhatikan di sini. Oh, tunggu. Ini kurang backslash-nya. Saya berikan pemisalnya. Oke, saya ulangi lagi. Nah, Anda perhatikan dari data ini akan diurutkan secara descending berdasarkan harga satuan. Mulai dari 250.000 sampai dengan paling kecil adalah 2.000. Ya, ada 12 record. Oke, saya stop. Dot tick 3. Kita tambahkan di belakang dot tick 3. Saya jalankan. Maka hasilnya inilah 3 data teratas yang terbesar. 3 record dengan harga satuan terbesar dari 12 record. Ya. Nah, gimana kalau kebalikannya? Ticknya saya ganti menjadi skip. Kita lihat lagi. Hasilnya masih ada nggak dijumpai yang harga satunya 250.000? Nggak ada lagi. Total data ini ada sebanyak 9. Jadi dia mengambil semua data selain 3 data teratas yang tadi. Nah, kebalikannya. Ya, kebalikan dari tick. Nah, itu fungsi dari penggunaan metode tick dan skip.